Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPA kelas 8 Santri MTS Husnul Khotimah. Saat ini kita akan mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum membahas yang lebih detail, kita bahas dulu pengertian gaya. Jika kamu perhatikan pada gambar berikut, di sini ada gambar dua orang anak sedang mendorong gerobak dan menarik gerobak. Gambar sebelah kiri, anak yang berbaju biru, anak ini melakukan tarikan terhadap gerobak. Sedangkan anak yang kedua yang berbaju kuning, dia melakukan dorongan terhadap gerobak. Jadi bisa kita simpulkan gaya bisa berupa tarikan atau dorongan. Itulah gaya. Demikian juga pada gambar sebelah kanan. Di sini ada gambar bekas ditarik oleh tangan, maka ini akan merupakan gaya tarik. Kemudian ada alat-alat untuk mengukur gaya. Adapun alat mengukur gaya kita namakan neraca bekas atau dinamometer. Selanjutnya kita akan melukis gaya. Sebagaimana diketahui, gaya tadi berupa dorongan atau tarikan, dan gaya tersebut adalah gejala alam yang kita tidak bisa lihat dengan mata langsung, tapi kita bisa merasakan. Agar supaya gaya tersebut mudah dianalisa secara ilmu pengetahuan, maka gaya tersebut harus kita lukis. Cara melukisnya seperti ini, kita buat seperti anak panah. Karena gaya merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga atau keempat. Kita sudah membahas besaran vektor itu apa. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, dan gaya merupakan salah satu besaran vektor. Maka dari itu digambarkan sebagai anak panah yang bisa menunjukkan arah. Nilainya di mana? Nah, ini nilainya. Nilai dari gaya bisa kita tuliskan langsung di atas lukisan anak panah. Kita tulis misalnya F1 sama dengan 100 Newton. Nah, ini merupakan nilai. Dan Newton adalah satuan gaya. Jadi kita membacanya pada gambar satu ini, kita membacanya gaya pertama arahnya ke kanan dengan nilai 100 Newton. Gaya kedua kita membacanya arah ke kiri dengan nilai 80 Newton. Gaya ketiga dengan arah ke bawah sebesar 100 Newton. Gaya keempat arah ke atas sebesar 80 Newton. Selanjutnya kita akan membahas penggabungan gaya. Ternyata gaya-gaya yang kita lukiskan sebelumnya bisa kita gabungkan. Bahkan dalam materi ilmu gaya tersebut kita bisa uraikan, ya. Tetapi untuk saat ini kita membahas dulu penggabungan saja. Kita perhatikan gambar gaya berikut. F1 100 Newton ke kanan, F2 80 Newton ke kiri, F3 100 Newton ke bawah, dan F4 80 Newton ke atas. Sekarang akan kita gabung F1 dengan F2. Kita bisa tuliskan F1 plus F2 sama dengan
berapa ya. Kita masukkan dulu angkanya. F1 nilainya adalah 100 Newton dan F2 80 Newton. Kenapa ini menjadi negatif? Karena dua gaya tersebut arahnya berlawanan, maka terjadi selisih. Sesuai dengan besaran vektor yang mana besaran tersebut mengandung nilai dan arah, kita sepakati kalau ke kanan kita beri tanda positif, kalau ke kiri kita beri tanda negatif, dan kalau ke atas kita beri tanda positif, kalau ke bawah kita beri tanda negatif. Kembali lagi ke penggabungan F1 plus F2, kita bisa masukkan angkakannya, maka setelah itu kita hitung, hasilnya adalah 20 Newton. Karena positif, berarti hasil penggabungan gaya tersebut adalah 20 Newton ke kanan. Nah, kita bisa berikan tanda arah di atasnya. Ini menunjukkan bahwa hasil penggabungan gaya tersebut adalah 20 Newton ke kanan. Berikutnya, gaya 3 plus gaya 4. Kita gabungkan F3 plus F4. Kita masukkan angka-angkanya. F3 100 Newton. Karena dia ke bawah, kita beri tanda negatif. Plus F4. F4 ke atas, kita beri tanda positif. Kita jumlahkan biasa, didapat hasilnya negatif 20 Newton. Seperti sudah diuraikan sebelumnya, tanda negatif berarti arahnya ke bawah. Kita bisa tuliskan 20 Newton, kita kemudian kasih anak panah ke bawah. Jadi ini menunjukkan hasil penggabungan gaya tersebut adalah 20 Newton ke bawah. Tanda negatifnya hilang. Tanda negatifnya sudah kita ganti dengan tanda panah. Selanjutnya kita akan menganalisa gaya yang lebih dari dua gaya. Seperti tampak pada gambar berikut, di sini ada benda yang dikenai tiga gaya, F1, F2, dan F3. F1 200 Newton ke kanan, F2 100 Newton ke kanan, dan F3 150 Newton ke kiri. Untuk menganalisa gaya, kita bisa menuliskan simbol seperti ini dinamakan sigma atau resultan atau hasil penggabungan gaya. Jadi kalau sigma F berarti sigma gaya atau resultan gaya atau hasil penggabungan gaya. Kita bisa tuliskan sigma F sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F dan seterusnya ya. Karena di sini cuma hanya ada tiga gaya, maka kita tuliskan tiga saja, yaitu F1, F2, dan F3, dan semuanya memakai tanda plus, tidak ada tanda negatif. Ya, seperti kita mengutip pada maksud di sini, sigma F adalah hasil penggabungan. Namanya penggabungan berarti tandanya positif. Tetapi nanti dalam analisanya, tanda positif ini bisa berubah negatif atau bahkan tetap. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. F1 200 Newton ke kanan. Kita tuliskan plus karena arahnya ke kanan. F2 juga 100 Newton, positif juga karena arahnya ke kanan. Lalu F3 150 Newton, kita beri tanda negatif. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya, didapatkan 150 Newton, positif 150 Newton. Artinya apa? Bahwa hasil penggabungan ketiga gaya tersebut sebesar 150 Newton ke kanan. Setelah membahas analisa gaya, kita selanjutnya akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ini adalah hukum ilmu alam
yang mempelajari tentang gaya. Kenapa dinamakan hukum Newton? Karena penentunya adalah Sir Isaac Newton. Dialah orang yang pertama kali mengamati dan meneliti gaya. Sehingga untuk menghargai jasa-jasanya, kita memakai kata Newton sebagai satuannya. Hukum Newton itu ada 3. Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Marilah kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu Newton 1. Dalam hukum Newton 1, setiap benda akan selalu dalam keadaan diam terus-menerus atau bergerak terus-menerus selama tidak ada gangguan gaya dari luar yang mempengaruhi gerakan benda tersebut. Atau kita bisa katakan sifat benda tersebut adalah lembam. Jadi lebih jelasnya adalah benda akan mempertahankan dalam posisi seperti awalnya atau seperti mula-mula. Jadi kalau awalnya diam, dia akan tetap diam, dan kalau dia bergerak akan terus bergerak. Tetapi hal itu adalah tidak mungkin, karena setiap benda yang bergerak tentu akan mengalami gaya gesek. Oleh karena itu, dalam hukum Newton berlaku hukumnya sigma F atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut hasilnya adalah selalu 0. Jadi apabila ada suatu benda dikenakan gaya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan kalau kita jumlahkan semuanya, resultannya adalah 0, maka benda tersebut mengalami hukum Newton 1. Sehingga bisa disimpulkan hukum Newton 1 hanya berlaku pada benda yang diam atau dengan kata lain statis, ya. Jadi hukum Newton 1 hanya berlaku untuk benda yang diam atau statis. Selanjutnya kita ke hukum Newton 2. Kebalikan dari Newton 1, Newton 2 ini untuk menganalisa benda-benda yang bergerak. Di sini ada persamaan A sama dengan sigma F per M. Atau kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Dua rumus ini sama. Artinya. Dari rumus berikut kita bisa menjelaskan hukum Newton itu apa. Dalam hukum Newton 2 berlaku bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau bisa dikatakan jumlah gaya-gaya pada hukum Newton 2 tergantung pada massa dan percepatannya. Jadi apabila suatu benda diberikan gaya yang besar, maka percepatan benda tersebut akan semakin besar. Sebaliknya, apabila massa benda tersebut membesar, maka percepatan benda tersebut akan mengecil. Maka percepatan dan massa pada hukum Newton 2 ini adalah berbanding terbalik. Dan sebaliknya, percepatan A dengan gaya pada hukum Newton 2 ini sifatnya sebanding atau berbanding lurus. Artinya, apabila percepatannya membesar, maka gaya-gayanya akan semakin membesar. Atau apabila jumlah gayanya membesar, maka percepatannya akan membesar. Kita beri keterangan sigma F itu apa? Sigma F adalah jumlah gaya-gaya dengan satuan Newton. Dan pada hukum Newton 2 ini, jumlah gaya-gayanya tidak sama dengan 0. Berbeda dengan Newton 1 sebelumnya. Dalam Newton 1, sigma F sama dengan 0. Dalam Newton 2, sigma F tidak sama dengan 0. A ini ada percepatan, satuannya meter per second kuadrat.
dan M ini adalah massa, satuannya kilogram. Berikut ini adalah contoh soal hukum Newton 2. Ini ada gambar seorang anak yang mendorong gerobak yang penuh dengan muatan. Seorang anak mendorong benda yang bermassa 40 kg. Benda mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang dilakukan anak tersebut? Sebelum kita menganalisa soal, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui dalam soal, massa benda tersebut adalah 40 kg. Kita cukup menuliskan M, tidak usah ditulis massa, tidak usah, cukup dengan inisial M, sama dengan 40 kg. Kemudian percepatan, kita tulis A saja, tidak usah ditulis percepatan, tidak usah. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita tulis yang ditanya apa dalam soal. Ternyata yang ditanya dalam soal adalah gaya. Kemudian baru kita jawab, kita tuliskan rumusnya dulu. Sigma F sama dengan M kali A. Setelah kita menuliskan rumusnya, lalu kita memasukkan angka-angkanya. Kita kalikan biasa, dan hasilnya adalah 80 Newton. Selanjutnya kita ke hukum Newton 3. Dalam hukum Newton 3 berlaku hukum aksi sama dengan hukum reaksi. Ya, makanya dikenal hukum Newton 3 itu dengan kata lain hukum aksi reaksi. Ditulis seperti ini, sigma gaya F aksi sama dengan negatif sigma gaya reaksi. Atau singkatnya, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Hanya saja arahnya saling berlawanan. Maka dari itu rumus di sini ditulis negatif. Artinya apa? Jika gaya aksinya ke atas 100 Newton, maka gaya reaksinya juga 100 Newton, tetapi arahnya ke bawah. Lalu ada lagi contoh, misalnya gaya aksinya 200 Newton ke kanan, maka gaya reaksinya adalah 200 Newton ke kiri. Maka dari itu di sini diberi tanda negatif, artinya berlawanan arah, tetapi nilainya sama. Kejadian alam, peristiwa-peristiwa sehari-hari yang memanfaatkan konsep hukum Newton 3, contohnya adalah gas dorong roket. Kita lihat roket mengudara, gaya aksinya berupa gas dorong mesin roket, gas dorongnya ke bawah, dan gaya aksinya roket tersebut naik ke atas. Memanah, gaya aksinya kita akan menarik busur panah itu ke belakang. Kemudian gaya reaksinya anak panah tersebut akan bergerak ke depan, ya. Jadi kita menarik busur panahnya ke belakang dan reaksinya busur panah anak panah tersebut ke depan. Mendayung, apabila kita ingin mendayung kapal ke depan, maka arah dayungan kita ke belakang. Ketapel sama dengan memanah tadi, kita akan menarik karet ke belakang, maka peluru atau mesiunya atau batu yang ada dalam ketapel tersebut akan terlontar ke depan. Selanjutnya akan kita bahas gaya berat, atau kita bisa singkat dengan kata berat saja. Sebetulnya ada perbedaan antara berat dan massa. Berat itu nilainya berubah-ubah tergantung gravitasi. Dan massa nilainya selalu tetap dimanapun dia berada. Contoh, seorang astronot. Apabila dia di bumi, dia mempunyai nilai berat
berbanding lurus dengan massa benda atau massa tubuh astronot tersebut. Kalau dia berada di ruang angkasa, astronot tersebut dapat melayang-layang bebas. Ini menunjukkan bahwa berat astronot di bumi berbeda dengan berat astronot di ruang angkasa. Berat astronot di ruang angkasa mendekati 0 karena gravitasinya juga mendekati 0 sehingga dia bisa melayang-layang. Sebaliknya di bumi, berat tubuh dari astronot tersebut adalah sebesar perkalian antara massa astronot dengan gravitasi bumi yang dia injak. Jadi kesimpulannya, berat itu nilainya berubah-ubah tergantung gravitasi. Kalau massa, nilainya selalu tetap dimanapun dia berada. Kita lihat gambar berikut adalah sebuah benda yang berada di lantai datar. Benda tersebut tentunya mempunyai berat, dan arah berat tersebut adalah ke bawah. Ini panah hitam ini menunjukkan gaya berat yang dialami benda tersebut. Kita sikat dengan W besar. W ini singkatan dari kata weight. Kemudian benda tersebut juga mempunyai namanya gaya normal. Kita singkat dengan N. Gaya normal adalah gaya yang timbul sebagai akibat efek dari gaya berat. Dan gaya normal tersebut nilainya selalu sama dengan berat apabila atau dengan catatan apabila benda tersebut berada di lantai yang datar. Apabila benda tersebut berada pada tempat yang miring, tidak datar seperti ini, maka gaya normal dari setiap benda tersebut akan selalu lebih kecil daripada beratnya. Oleh karena itu, benda tersebut akan meluncur ke bawah karena gaya beratnya lebih besar daripada gaya normalnya. Lanjut, kita tulis seperti ini. W sama dengan mg, artinya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Apabila gravitasinya 0, maka seberapapun besar nilai massa, maka kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Seperti contoh kasus tadi, astronot yang berada di ruang angkasa, dia akan bisa melayang-layang karena gravitasinya 0. 0 kali berapapun nilainya, akan hasil tetap 0. W itu adalah gaya berat dengan satuan Newton. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, jangan terbalik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya rata-rata adalah 9,8 Newton per kilogram atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan N adalah gaya normal dengan satuan adalah Newton. Contoh soal berat, sebuah massa benda di bumi 200 kg. Bila percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, tentukan A. Berat benda tersebut di bumi, B. Berat benda di bulan yang percepatan gravitasinya 1,6 kg. Seperti biasa, untuk menganalisa soal dan mempermudah, maka kita tulis yang diketahui dulu. Dari soal diketahui massa sebuah benda di bumi 200 kg. Kita singkat saja M, tidak usah kita tulis dengan massa. Kita cukup singkat dengan M sama dengan 200 kg. Kemudian ada gravitasi bumi 10 Newton. Kita tulis G bumi sama dengan 10 Newton per kilogram. Lalu ada gravitasi bulan. Kita tulis G bulan sama dengan 1,6 Newton per kilogram.
Lalu yang ditanya apa? A. Berat astronot di bumi, dan B. Berat astronot di bulan. Kita jawab, kita tuliskan rumusnya dulu. W sama dengan M kali G bumi. Karena dia ada di bumi, maka gravitasi yang kita pakai gravitasi bumi. Setelah kita tulis rumusnya, kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan, masanya 200, gravitasinya 10, kita kalikan biasa, hasilnya 2000 Newton. Selanjutnya yang B, kita akan menghitung berat astronot di bulan. Kita tuliskan dulu rumusnya. W di bulan sama dengan M kali G bulan. Karena berada di bulan, maka kita memakai gravitasi bulan. Kita masukkan angkanya, M-nya 200, gravitasi bulannya 1,6. Kita kalikan, hasilnya 320 Newton. Dari hasil hitungan, kita bisa melihat bahwa berat astronot di bumi jauh lebih besar daripada berat astronot di bulan. Ini bisa menunjukkan bahwa berat berubah-ubah nilainya tergantung dari gravitasi. Sementara masanya tetap, di bumi 200 kg, di bulan juga 200 kg. Demikianlah pelajaran kita saat ini tentang gaya dan hukum Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya pada zat materi IPA atau bisa melalui WhatsApp Ustadz. Bisa kalian langsung tulis masalahnya, apa kesulitannya. Kemudian Bapak juga menyertakan file dalam bentuk PDF dan dalam PowerPoint sebagai penjelasan materi dari video tersebut. Selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa tugas atau tes pemahaman sebanyak 5 nomor untuk menunjukkan atau untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.